for Salah, who's got the spin, and Salah has the run. Kompetisi Liga Champions Eropa telah dimulai. 36 tim dari berbagai penjuru benua biru akan berebut satu trofi. Dari 36 peserta tadi, ada beberapa tim yang paling menonjol. Tim-tim dengan kekuatan paling ditakuti serta punya daya magis tinggi. Hanya akan ada satu juara di Budapest. Namun, sang juara bisa saja lahir dari sejumlah kandidat terkuat. Siapa saja kandidat terkuat untuk juara UCL musim 2025-2026 berdasarkan performa setiap peserta musim lalu? Starting levelnya kali ini telah merangkum 8 kandidat terkuat juara Liga Champions musim 2025-2026. Jagoan kalian ada di daftar ini nggak ya? Simak selengkapnya. Arsenal. Rasa penasaran harusnya cukup membuat Arsenal melaju jauh di Liga Champions musim 2025-2026. Musim lalu mereka adalah semifinalis. Sekarang, skuad asuhan Mikel Arteta datang dengan pasukan yang lebih mumpuni dibanding edisi sebelumnya. Meriam London menghabiskan lebih dari 200 juta euro. Sejumlah rekrutan anyar bergabung termasuk Victor Gyökeres dan Eberechi Eze. Performa solid dan konsisten ditambah kedatangan sejumlah amunisi anyar membuat Arsenal bisa jadi kandidat juara musim ini. Sebagai informasi, Arsenal mengalahkan Real Madrid dengan personel yang tidak begitu lengkap musim lalu. Mereka juga mampu menahan gempuran super tim PSG walau akhirnya tumbang di semifinal. Tahun ini bisa jadi tahunnya Arsenal mengingat Arteta sudah mendapatkan semua yang ia butuhkan di dalam tim. Manchester City. Liga Champions musim 2024-2025 bukan kompetisi yang membanggakan buat Manchester City. Skuad Pep Guardiola rontok duluan sebelum menyentuh babak 16 besar. Pep kini belajar dengan merekrut sejumlah tambahan armada untuk kembali menantang gelar. Rekrutan anyar seperti Tijani Reinders, Ryan Ait-Nouri, dan Ryan Cherki tampak sudah mulai beradaptasi. Lawan yang akan dihadapi City di fase Liga juga tergolong tak begitu berat. Ada peluang Erling Haaland CS maju ke babak final atau bahkan mengangkat trofi. Sayangnya, City seringkali kesulitan menghadapi kompetisi berformat turnamen. Di Piala Dunia antar klub, City gugur oleh Al Hilal di babak 16 besar. Jadi, meski berstatus unggulan, City rasanya cuma layak mengisi pos unggulan bawah. Chelsea. Sebagai kolektor trofi UEFA paling lengkap, Chelsea tentu tak mau cuma jadi penggembira. Di turnamen apapun yang turut menghadirkan para raksasa, Chelsea kerap tak dianggap. Tapi kehadirannya tak jarang berhasil mengguncang dominasi nama-nama besar. Piala Dunia antar klub menjadi contoh nyata betapa status underdog justru membuat Richie James dan kawan-kawan menyala. Chelsea yang tidak diunggulkan secara ajaib maju ke final. Mereka sukses menghantam PSG bahkan dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Musim lalu Enzo Maresca membuktikan kalau dirinya adalah seorang pelatih bertangan dingin. Musim debutnya bareng The Blues berakhir dengan 2 trofi bergengsi. Sekarang Maresca butuh pembuktian lebih lanjut. Ex-asisten Pep Guardiola akan coba mengulang memori masa lalu The Blues bersama nahkoda asal Italia. Bayern Munchen. Nama Bayern Munchen harus selalu ada dalam setiap pembahasan kandidat juara Liga Champions. Raksasa asal Jerman telah berhasil merebut tahtanya kembali di Bundesliga musim lalu. Kini Vincent Kompany mencari pembuktian tambahan bahwa dirinya bukan pelatih kacangan. Kompany masih butuh lebih banyak pengalaman di kompetisi Eropa. Namun begitu, musim lalu tim asuhannya berhasil melangkah ke perempat final sebelum akhirnya dipaksa menyerah Inter Milan. Ini adalah satu pertanda bahwa skuad Bayern besutan Kompany sudah mengarah ke jalur yang benar. Bayern diperkuat sejumlah juru gedor ganas. Jamal Musiala, Harry Kane, Michael Olise, sampai yang terkini Luis Diaz.
Deretan nama besar ini akan menjadikan Bayern layak menyandang status kandidat juara. Mereka mencari trofi UCL pertama sejak terakhir kali memenangkannya pada tahun 2020 silam. Real Madrid. Sang kolektor trofi UCL terbanyak dalam kondisi rapuh musim lalu. Di kompetisi domestik, mereka gagal total. Di UCL, langkah mereka dihentikan oleh tim yang bahkan belum tahu rasanya mencium si kuping lebar. Tapi sebagai pengumpul 15 gelar, Madrid tidak boleh dikesampingkan. Tahun ini mereka kembali mendobrak UCL di bawah komando pelatih anyar Xabi Alonso. Catatan juara Bundesliga serta finalis Europa League menjadi bekal Xabi menahkodai si putih di UCL musim ini. Xabi juga dibekali skuad mumpuni. Paling tidak, kondisi skuad Madrid saat ini sudah lebih baik dari musim sebelumnya. Ujian berat kini menanti Xabi. Di fase Liga, 3 lawan berat sudah menanti. Ada Manchester City, Liverpool, dan Juventus. Namun, pelatih asal Spanyol itu tak boleh gentar. DNA juara yang mengalir dalam darah Madrid membuat mereka selalu jadi unggulan tiap musimnya. Paris Saint-Germain. Bukan tanpa alasan, Paris Saint-Germain sukses menduduki tahta tim terbaik Eropa musim lalu. Mereka punya skuad yang komplit di semua lini. Skuad inilah yang membuat mereka bisa menang mudah di setiap pertandingan. Hampir semua pemain dalam skuad PSG adalah seorang superstar. Dari mulai Ousmane Dembele di depan sampai Gianluigi Donnarumma di bawah Mistar. Semua pemain bersinergi sempurna, membawa treble kedua bagi Luis Enrique sepanjang karir kepelatihannya. Tidak ada yang menduga kalau PSG akan juara, apalagi setelah melihat betapa tertatihnya langkah mereka di fase Liga. Namun taktik cerdas ditambah materi pemain berkualitas membuat Le Parisiens akhirnya sukses membawa si kuping lebar untuk pertama kalinya ke Paris. Sayangnya PSG kali ini tidak lagi diperkuat Gianluigi Donnarumma. Bagaimanapun, kiper asal Italia itu adalah aktor utama di balik kesuksesan PSG musim lalu. Memang masih ada pemain-pemain lain yang bisa diandalkan. Tapi tanpa kehadiran Donnarumma, mempertahankan gelar tampaknya akan jadi misi super sulit buat PSG. Liverpool. Klub yang satu ini adalah kandidat juara di babak awal Liga Champions edisi sebelumnya. Di bawah arahan Arne Slot, Liverpool perkasa di semua kompetisi. Mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar sebelum akhirnya dibekuk PSG di fase ini. Meski musim lalu termasuk pulang awal, Liverpool musim ini adalah entitas yang berbeda. Pergerakan agresif mereka di pasar transfer membuat sebagian orang lupa kalau ini adalah Liverpool. The Reds menghabiskan 300 juta euro untuk belanja pemain. Bersamaan dengan itu, mereka pasti punya ambisi besar untuk juara. Kehadiran nama-nama seperti Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, dan Hugo Ekitike akan menambah dimensi baru ke dalam skuad Liverpool. Sebagian rekrutan ini sudah unjuk gigi di Premier League. Sekarang, mereka bersiap unjuk gigi di panggung yang lebih besar. Spesifik untuk fase Liga, Mohamed Salah CS bisa dibilang mendapat lawan relatif mudah. Real Madrid, Atletico Madrid, dan Inter menjadi 3 tantangan terberat. Sisanya, Liverpool harusnya bisa melewatinya dengan mudah. Barcelona. Armada Hansi Flick memang tidak ketambahan banyak amunisi baru. Namun, meremehkan Barcelona jelas merupakan tindakan yang keliru. Setelah gugur dalam pertarungan semifinal yang begitu intens musim lalu, rasa penasaran Barca masih menggebu-gebu. Bagaimanapun, mereka mengincar UCL pertama sejak tahun 2015. Tim asal Katalan memulai La Liga dengan catatan baik. Robert Lewandowski dan kolega berhasil mengumpulkan 2 kemenangan dari 2 laga pembuka. Hasil ini menjadi pertanda kuat bahwa Barca sudah siap bersaing. Bagaimanapun, mereka adalah runner-up fase Liga edisi sebelumnya. Perlu digarisbawahi pula, Hansi Flick pelatih Azulgrana bukan orang sembarangan. Flick adalah orang sakti. Satu dari sekian pelatih yang bisa memenangkan treble bersama klub besutannya. Musim lalu dia memang gagal persembah ke Liga Champions.
Namun, treble domestik serta rekor sebagai tim paling produktif di UCL bisa jadi tanda kalau Barca besutan Flick sudah siap bertahta. Dari sekian tim yang masuk ke dalam daftar, apakah klub jagoan kalian termasuk di dalamnya, Football Lovers? Adakah klub lain yang pantas disebut calon juara lainnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan kasih alasan kenapa kalian pilih klub itu ya.